lamun ninggal sapa man iku taroka lamun ninggal sapa man kudu lal kalami ing akeh omongan kok bisik-bisik serak ta akeh omongan ing luwihane omongan muniha mongko diparingi sapa man al hikmata ing hikmah muniha mongko diparingi sapa man al hikmata ing hikmah. Ruwiya diceritakan, ruwiya diriwayatakan apa annahu satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi la tadkhulu halawatul imani qalbam ri'in la tadkhulu ora iso masuk la tadkhulu ora iso masuk apa halawatul imani manise iman apa halawatul imani manise iman qalbam ri'in ing atine wong suwiji qalbam ri'in ing atine wong suwiji hatta yatruka sehingga ninggalaken sapa imri'in hatta yatruka sehingga ninggalaken sapa imri'in ba'dul hadisi ing sebagiane omongan ba'dul hadisi ing sebagiane omongan khaufal kadhibi krana wedi goroh krana wedi berbohong khaufal kadhibi krana wedi berbohong wa ing kana lan senajan ana apa hadis wa ing kana lan senajan ana apa hadis ba'dul hadis tadi maksudnya wa ing kana lan senajan ana apa ba'dul hadis iku shadiqon bener wa yatruka lan ninggal sapa imri'in ba'dul mirai ing sebagiane perkara kang ana ba'dul mirai ing sebagiane perkara kang ana wa ing kana lan senajan ana apa mira wa ing kana lan senajan ana apa mira iku muhiqqan bener rawa ngriwayataken ing hadis sapa Ad-Dailami Imam Dailami waman utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man waman utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man fudulan nadhari ing luwiyane ningali fudulan nadhari ing luwiyane ningali muniha mongko diparingi sapa man muniha mongko diparingi sapa man khusyu'al qalbi ing khusyuke ati khusyu'al qalbi ing khusyuke ati wa min alamatil khusyu'i lan iku setengah saking pira-pira tandane khusyuk wa min alamatil khusyu'i lan iku setengah saking pira-pira tandane khusyuk annal abda utawi satemene hamba annal abda utawi satemene hamba iku idza ghudiba nalikane diuring-uring sapa abd iku idza ghudiba nalikane diuring-uring sapa al abd au khulifa utawa disulayani au khulifa utawa disulayani sapa abd au rudda utawa ditolak alaihi sapa alaihi ing atase abdun sapa alaihi ing atase abdun istaqbala mongko ngadepi sapa abdun istaqbala mongko ngadepi sapa abdun zalika ing mengkono ghadab zalika ing mengkono ghadab bil qabuli kelawan diterima bil qabuli kelawan diterima waman utawi sapane wong iku taroka lamun ninggal sapa man fudulan ta'ami ing luwiyane panganan waman utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man fudulan ta'ami ing luwiyane
panganan, muniha mongko diparingi sapa man lazzatal ibadati ing enake ibadah, lazzatal ibadati ing enake ibadah. Ruwiya diriwayataken apa annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi man sabara alal qutis syadidi sabran jamilan askanahu Allahu minal firdausi haitsu yasha'u. Man utawi sapane wong iku sabara sabar sapa man alal kuti ing atase tadah pangan, alal kuti ing atase tadah pangan, ing atase cadangan makanan, asyadidi kang keras atau atos, sabaron kelawan sabar jamilan kang bagus, sabaron kelawan sabar jamilan kang bagus, askana mongko menempatkan hu ing man, askana mongko menempatkan hu ing man sapa Allah Gusti Allah minal firdausi saking swarga firdaus, minal firdausi saking swarga firdaus haitsu yasha'u ing dalem endi-endi panggonan, haitsu ing dalem endi-endi panggonan sa'a kang karep sapa man, sa'a kang karep sapa man. Rawan riwayataken hu ing hadis sapa Abu Syaikhi, Imam Abu Syaikh. Waruwiya lan diriwayataken apa annahu satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ayyumam ri'in utawi endi-endine wong suwiji, ayyumam ri'in utawi endi-endine wong suwiji iku istaha lamun kepingin sapa imri'in, iku istaha lamun kepingin sapa imri'in syahwatan ing syahwat atau ing keinginan, faradda mongko nolak sapa imri'in, faradda mongko nolak sapa imri'in syahwatahu ing syahwate imri'in, syahwatahu ing keinginane imri'in, wa athara lan milihaken sapa imri'in, wa athara lan milihaken sapa imri'in ala nafsihi ing atase awak dhewe imri'in, ala nafsihi ing atase awak dhewe imri'in ghufira mongko disepura, ghufira mongko disepura sapa lahu maring imri'in, ghufira mongko disepura sapa lahu maring imri'in. Rawan riwayataken hu ing hadis sapa Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni. Di makalah yang ketiga dari bab yang ke-8 ini sahabat Umar radhiyallahu anhu beliau ngendikan man taraka fudulal kalami, barang siapa yang meninggalkan omongan yang berlebihan, omongan yang tidak ada gunanya. Berlebihan boleh, tapi kalau ada manfaatnya kan nggak masalah. Ini yang dimaksud sudah berlebihan kemudian tidak ada manfaat. Muniha al-hikmata, maka orang yang seperti itu, orang yang demikian tadi itu, al-hikmata akan diberikan yang namanya hikmah. Lah hikmah itu apa? Kalau kita kembali kepada penafsiran Al-Quran, di kata-kata yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Al-hikmah di situ ada yang mengatakan kecerdasan, ada juga yang mengatakan al-hikmah adalah semacam sebuah pemberian dari Allah yang tidak diberikan kepada sembarang hambanya Allah, tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang orang. Itu al-hikmah.
Dan nanti lebih jelasnya bisa ditengok, bisa dilihat di tafsir Jalalain. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tapi kan di ayat tersebut wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka faqad utiya khairan katsira. Orang tersebut telah diberikan yang namanya khairan katsiran, yaitu kebaikan yang banyak. Nah, kalau misalnya gampangannya al-hikmah itu ditafsirkan atau diterjemahkan dengan kebaikan yang melimpah, ya sudah cukup itu. Berarti orang yang bisa menahan omongan supaya tidak terlalu banyak omongannya yang tidak ada manfaatnya itu, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiya annahu qala la tadkhulu halawatul imani qalban ri'in. Rasulullah bersabda, la tadkhulu halawatul imani qalban ri'in. Yang namanya manisnya iman itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati seseorang. Manisnya iman, kita ini kan iman, kita itu orang yang beriman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadar. Tetapi walaupun banyak di dunia ini orang yang beriman, tidak semuanya itu bisa merasakan manisnya keimanan. Akibat dari dia beriman, akibat dari kita beriman itu ada nggak imbasnya kepada kita dalam masalah dalam hal sufi, tasawufnya gitu. Berarti ini masalah hati. Jadi manisnya iman itu bisa dirasakan di dalam hati. Bukan yang dimaksud, bukan manis bagaimana manis zahir ya, bukan, tetapi yang dimaksud adalah hati. Jadi manisnya keimanan itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati seseorang hatta yatruka ba'dal hadisi, sampai seseorang itu meninggalkan ba'dal hadis, yaitu sebagian pembicaraan, sebagian omongan, sebagian perkataan, khaufal kadibi, karena khawatir berbohong, karena khawatir berbohong. Wa in kana shadiqan, dan walaupun kenyataannya yang diomongkan itu adalah sesuatu atau hal yang memang benar apa adanya. Ya, di sini hadis Kanjeng Nabi menjelaskan ngomong berlebihan senajan atau walaupun yang diomongkan itu adalah benar, itu tetap dihukumi tidak boleh. Dihindari ngomong yang berlebihan walaupun yang diomongkan itu adalah benar. Lah, benar dengan manfaat itu apakah sama? Berbeda. Jadi benar dengan manfaat itu berbeda. Wa yatruka ba'dul mira'i wa in kana muhiqqan, dan sampai orang tersebut meninggalkan yang namanya sesuatu yang telah ada, wa in kana muhiqqan, walaupun sesuatu yang telah ada itu ya memang betul-betul nyata, memang betul-betul nyata, sesuai dengan realita yang sebenarnya, maksudnya wa yatruka ba'dal mira'i wa in kana muhiqqan. Itu yang pertama. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Atharus Sahabah dari Umar bin Khattab ini adalah kita berhati-hati ketika ngomong. Kita harus menjaga omongan. Kita harus menjaga perkataan.
Makanya di Al-Quran itu juga sangat banyak kata-kata yang menunjukkan sebuah ajaran yang harus diikuti oleh orang-orang Islam. Contoh, wal yaqulu qawlan sadidan. Wal yaqulu lan becik ngomong sira atau sira kabeh qawlan kelawan omongan sadidan bisin. Artinya bisin itu dengan menggunakan huruf sin kecil yang tidak ada titiknya. Yang artinya qaulan kelawan omongan sadidan kan apik. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman qaulan ma'rufan. Qaulan dengan ucapan ma'rufan yang bagus. Terus apa lagi? Qaulan layyinan. Nah, itu juga masuk. Qaulan dengan ucapan layyinan yang lunak, yang lemah lembut. Apalagi? Hah? Ya, qaulan kariman. Qaulan dengan ucapan kariman kang mulya, yang mulia. Terus apa lagi? Jadi sudah. Oh iya, masih di jalan nanti. Maklum. Sudah, yang kedua. Ya, itu Allah sudah memberikan beberapa ayat yang berbeda surat, tapi anjurannya adalah ucapan yang baik. Nah, anjuran ucapan yang baik ini diantaranya ya bisa dikembalikan kepada dawuhnya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Karena orang yang meninggalkan omongan yang berlebihan, maka orang tersebut akan diberikan yang namanya hikmah. Nah, hikmah itu apa? Bahasa gampangannya adalah faqad utiya khairon katsiron. Orang tersebut mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, yang melimpah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebaikan di situ jangan sampai hanya dipahami sebagai kebaikan yang sifatnya materi atau madah, bukan. Tetapi non materi juga bisa. Maka ada yang materi juga bisa jadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waman taraka fudulan nadhari. Barang siapa yang bisa meninggalkan berlebihan dalam memandang, berlebihan dalam melihat, berlebihan dalam menonton. Muni'ah khusyu'al qalbi. Muni'ah khusyu'al qalbi. Maka orang tersebut akan dianugerahi oleh Allah yang namanya khusyu'ul qalbi, kekhusyuan hati. Orang yang meninggalkan pandangannya yang terlalu berlebihan, maka orang tersebut akan dianugerahi oleh Allah berupa kekhusyuan hati. Ya, kekhusyuan hati itu bagaimana? Wa min alamatil khusyu'i, di antara tanda-tanda kekhusyuan hati itu adalah annal abda idza ghudiba. Sesungguhnya hamba Allah idza ghudiba, ketika ghudiba, diuri-uri. Au khulifa, atau di suloyoni. Suloyoni itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, utang, bukan utang ya, bukan ngutang, menghutangi. Misalnya Habib menghutangi Agung, berarti Agung kan sing utang kan, kemudian disemayani kok Beb tanggal 8 Juli tak sahur, utangnya ket tanggal 20 Desember 2020. Ini kan jangka waktunya itu sak semester dulu, 6 bulan sendiri. Tagih karo Habib Gung endi jarene nyaur.
Iya gitu. Iku ya. Sadurunge tak jelasno manut aku ya. Ini gua aslinya wis ono tapi itu mau sepurane enggak itu urusan tinggal ya. Iku yo insyaallah akhir bulan Juli yo. Nah, itulah yang disebut dengan suroyo itu ya seperti itu. Tidak sesuai dengan janji di awal. Makanya Allah itu menggunakan lafaz innallaha la yukhliful mi'ad. Akhlafa yukhlifu. Itu pakai kha yang artinya adalah apa? Sesungguhnya Allah itu tidak ingkar, tidak ingkar janji. Jadi yang dimaksud dengan khulifa itu ya diingkari. Kalau pakai hak akhlafa yukhlifu kan beda artinya. Kalau akhlafa dengan hak itu artinya apa? Ai al yamin yaitu sum apa? Bukan terus ke akhlafa yukhlifu ai al yamin. Apa? Pakar ya. Lughatul Arabiyah. Apa? Ahlafa yulifu atau al-yamin itu loh. Jenenge apa? La ilaha illallah wis tuwek kawan terusno. Iki makhluk daden-daden. Kontas wasilah waqi'ah wis kate budal. Iki Idul Adha ya suwe kok wis ana sapi ngoro. Setas ila hadrati Rasulillah. Ya Allah, ya Allah. Kita enggak pegel ini. Persiapan iku deh, pemanasan Olimpiade Tokyo. Apa yang benar? Akhlafa itu pakai hak ya sumpah. Ya, jadi sumpah. Kalau pakai khok itu artinya la yukhliful mi'ad itu contohnya. Jadi tidak akan suloyo. Nah, seperti contoh yang tadi itu Habib selalu diingkari oleh Agung. Ditagih mana akhir Juli. Padahal itu nambah tanggal dewe. Misalnya Juli orang itu 31 itu ambil Habib. Agung kita terus ya ini. Dan bayar roh. Jadi dikatain bayar. Sing aku ini alasan aja. Kurang itu. Mulai cara tanggal 33 ngono piye. Aurudda alaihi atau ditolak ditolak itu kan berarti tidak sesuai dengan harapan juga. Misalnya Bilal pas sebelum diterima di kuliahnya mana itu IAIN Salatiga itu ternyata dia ditolak itu, tidak diterima. Lah, 3 contoh ini ya, idza gudiba diuring-uring. Sing idza gudiba durung tak kei contoh ya. Idza gudiba misalnya abihanan seton bulat diuring-uring wis gampang kan contohnya. Jadi diuring-uring wis khulifa itu artinya diingkari, aurudda alaihi atau ditolak. Tidak jadi diterima. Nah, walaupun dimarahi, walaupun itu diingkari, walaupun itu ditolak, istaqbala dzalika bil qabuli. Orang tersebut tetap menerima kenyataan tersebut dengan kepala dingin. Itu namanya yang disebut dengan khusyu'ul qalbi. Jadi kekhusyukan hati itu adalah ya mirip-mirip dengan sabar gitu ya. Hampir sama dengan sabar. Jadi walaupun bulat diuring-uring, ya kan gak wani protes ya. Masuk katanya muring-muring balik.
Jika tungkak munggane lambe. Al-khulifah atau diingkari tadi juga sama. Nah, tapi sekarang itu sudah zaman milenial seperti ini. Kadang oleh utang, agung utang itu koyo wis apa ya, jaluke wis ngalah-ngalahi koyo ning gone pangeran sampai ngesot-ngesot ning gone disare Habib itu supaya dia tuh dapat uang dan pinjaman dari Habib. Wis temen bebek wis awakmu tak anggap adikku dhewe kowe. Mosok gak ngesakno aku wis nang kene wis oleh ngaji wis untung-untungan bek mosok kamu gak ngutangi aku. Ya tak utangi tanggal piro balike tanggal 3 Juli bek. Kemudian ditagih itu kalau sudah ditagih itu kadang sing yang menghutangi itu seakan-akan tersangka gitu ya. Zaman sekarang apa dioreng-oreng kan. Oh gak ngerti ngelenting. Jadi pada berbalik arah 100% ini. Ketika dia proses hutang dulu itu ya Allah ngerepong kayak ngalah-ngalahi wong miskin sak dunya. Kayak miskin sak dunya dhewe-dhewe. Tapi ketika ditagih, nagihne iku lho api-apian ya. Purane ya. Terus ana duit dah. Duit apa neh gitu. Nah walaupun diberi dijawab seperti itu, ya jenenge aku yo sabar. Ya iku jenenge khusyu'ul qalbi. Tapi jarang wong iso. Nek apa akhirnya terjadi biasanya apa? Ya carok-carokan. Itu yang gawa kampak ngguri, itu yang gawa gerendo. Si dine mana? Wasit teko golenggis. Dilinggis karone. Itu yang dimaksud dengan istaqbala dzalika bil qabul. Jadi tetap dia menerima kenyataan. Diuring-uring ya diterima, kemudian dihianati juga tetap sabar, nah itu, atau ditolak juga tetap sabar. Nah itulah yang dimaksud dengan khusyu'ul qalbi, kekhusyuan hati. Nah kekhusyuan hati itu tadi diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang ya, ketika melihat sesuatu itu tidak berlebihan. Ketika melihat sesuatu itu tidak berlebihan. Ya coba saja pas ngaji, ya, wis mulai nyantol sak halaman itu, mari ngono wasno kelengkeng misalnya. Kok wasnomu itu berlebihan? Kelengkengmu sing bungkusi biyen aku mbatet cici gak oleh. Kok langsung bus apalan itu langsung bus hilang kabeh. Iso-iso malah dol itu. Nyaute neng malah dolin. Makanya kalau ngaji neng gone pinggir embong itu ya angel untuk konsentrasi. Ono wong lewat buka asno sret. Di dunya wal akhirah sret. Di dunya wal akhirah. Sekesuk hari subuh gak bakal mari-mari di dunya wal akhirah. Terus kapan bu terus dong? Wes aluna ka anil yatama kok awan maneh. Wes aluna ka anil yatama. Ngajine nang gone akeh wong sing liwari. Ya saulan baru oleh salaman. Atau pas musabaqah apa ae? Kok ate mripate melek, terus mesti ambian. Pemane yang ngaji gitu ya. Mari ngono. Wong jenenge mustamiin koyo ngono iku. Sing hoya-hoya, sing hoye-hoye, sing ngangkat-ngangkat sikil, wis ta. Delok tok sak lebatan iki lho, sak lebatan tok. Bujar apalane. Wong kadang merem ae
bumbuan iso terus makan enggak. Atau pas sholat kalian jadi imam ya. Jadi imam itu belajar khusyuk untuk enak. Karena apa yang dibaca itu kemana moco repek itu apa bisa fokus. Jadi makmum sholat hari ngono pas takbiratul ihram neng ngarepe sujud neng pas lurusnya sujud dia itu ada semut lewat kok dideloki ngono iku lak buyar ya semut itu apa oh enggak ada kerjaan ini kan dijenengi melihat sesuatu dengan berlebihan seperti itu akhirnya gak oleh kekhusyukan hati itu gak dapat pas sholat itu contohnya. Atau kalau nggak gitu, walaupun kadang nggak ada apa-apa, cuma keramik yang apa motifnya kayak gini, itu bisa jadi jenenge setan itu gak karu-karuan kan kalau menggoda hamba Allah yang sedang beribadah gitu. Gak iso tekok ngarepe, tekok mburine gak iso samping kanan kiri, bisa dukur, nek ngono dileboni ning darahe, ya bisa semua. Nah kalau semut gak mempan. Lalu mana kalau setan disebuli itu kok pinggir kiri nih, loh tidak keramik itu loh, kok iso warna abang-abang ngono iku lho, piye yo? Akhirnya dia melok-melok, iya yo keramik ini. Jadi repot ya, orang sholat itu kalaupun misalnya merem, itu wedi ngantuk, akhirnya saingan karo imame. Oh, wanter imame kuwi iku kadang kalah karo. Aduh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.